Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Iza Sunanda dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Oke, dalam video kali ini saya akan mempertunjukkan tugas UAS saya Teknologi dan Media Pembelajaran yang berjudul Piagam Madinah dan Kebijakan Pemerintahan Rasulullah pada periode Islam di Madinah. Selamat menyaksikan ya, bye. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang Piagam Madinah dan kebijakan pemerintahan Rasulullah pada periode Islam di Madinah. Disimak baik-baik ya. Piagam Madinah dan kebijakan pemerintahan Rasulullah pada periode Islam di Madinah. Piagam Madinah merupakan perjanjian antara Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam atau Muhajirin dan Ansor dengan para suku dari beragam kaum yang berada di Madinah pada waktu itu. Piagam Madinah yang terjadi pada tahun 622 Masehi atau sekitar 1 Hijriah. Konstitusi tersebut dibuat agar penduduk Madinah bisa hidup berdampingan dengan damai. Saat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah yang saat itu bernama Yastrib, sudah ada beberapa golongan yang menempati wilayah tersebut. Isi Piagam Madinah antara lain menetapkan adanya kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat tentang keselamatan harta benda, dan larangan orang melakukan kejahatan. Isi Piagam Madinah hingga kini masih sering dikutip baik dalam membuat sebuah naskah peraturan ataupun saat seorang tokoh berpidato. Sejarah dan tujuan Piagam Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW dan umat Islam tiba di Madinah, di wilayah itu sudah tinggal beberapa golongan. Mereka antara lain Muslim yang terdiri dari Muhajirin dan Ansor, orang-orang musyrik, dan suku Aus dan Khazraj, orang-orang Yahudi. Untuk kaum Muhajirin dan Ansor sudah ada solidaritas sebagai sesama Muslim. Namun untuk golongan Aus dan Khazraj ini sangat rentan sekali terjadi konflik. Maka untuk menghentikan potensi konflik antar Bani Aus dan Bani Khazraj juga dengan golongan lain, Nabi Muhammad SAW setelah berdiskusi dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan sejumlah sahabat membuat sebuah dokumen perjanjian tertulis. Dalam dokumen yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah itu ditetapkan sejumlah hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas lain di Madinah. Anak-anak sudah tahu nggak apa saja isi Piagam Madinah itu? Dari sejumlah referensi menyebutkan Piagam Madinah dibuat sekitar tahun 622 Masehi, di awal-awal Nabi Muhammad SAW dan umat Islam tiba di Madinah yang sebelumnya dikenal dengan Yastrib. Berikut ini isi Piagam Madinah yang redaksinya dikutip dari buku sejarah Hidup Muhammad karya Muhammad Hussein Haikal. Piagam Madinah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat perjanjian ini dari Muhammad Nabi antara orang-orang beriman dan kaum muslimin dari kalangan Quraisy dan Yastrib atau Madinah, serta mengikut mereka dan menyusul mereka dan berjuang bersama-sama mereka bahwa mereka adalah satu umat di luar golongan orang lain. Kaum Muhajirin dari kalangan Quraisy adalah tetap menurut adat kebiasaan baik yang berlaku di kalangan mereka, bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah antara mereka, dan mereka menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil. Di
bersama orang-orang yang beriman. Kebijakan Rasulullah. Salah satu momen sejarah penting bagi umat Islam adalah hijrahnya sang Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Hari di mana Rasulullah tiba di Madinah dalam rangka hijrah setelah menempuh perjalanan berpuluh hari dari Mekah. Bak kedatangan sang juru selamat, masyarakat Madinah menyambut Rasulullah dengan penuh sukacita. Maklum, Madinah dihuni masyarakat yang beragam, mulai dari beda suku, etnis, hingga agama, sehingga mereka kerap kali berperang. Kedatangan Rasulullah di Madinah diharapkan bisa menjadi penengah atau pemersatu di antara mereka. Kebijakan Rasulullah. Betul saja, dalam beberapa sumber sejarah disebutkan bahwa Rasulullah berhasil membangun kota Yastrib yang biasa-biasa saja menjadi kota Madinah yang berperadaban dan diperhitungkan di Jazirah Arab. Selama beberapa waktu sebelum suatu kelompok di Madinah mengkhianatinya, Rasulullah juga berhasil membangun masyarakat yang majemuk hidup dalam harmoni dan damai. Sebagaimana diuraikan dalam buku Madinah, yaitu kota suci, piagam Madinah, dan teladan Nabi Muhammad SAW. Setidaknya ada 3 hal dasar yang dilakukan Rasulullah pada fase Madinah. 3 hal dasar itu sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Madinah, sehingga mereka hidup aman, tentram, saling menghargai, dan dalam kesejahteraan. 3 hal penting itu, yang pertama, menjadikan masjid sebagai pusat semua kegiatan. Usai tiba di Madinah, Rasulullah membangun sebuah masjid, Masjid Nabi atau Nabawi. Masjid ini memiliki bangunan yang sangat sederhana, atapnya dari daun pohon kurma, pilarnya dari batang pohon kurma, lantainya kerikil dan berpasir, dan bangunannya dari batu bata. Akan tetapi, bangunan itu bukan sekedar bangunan biasa, sebuah bangunan yang menjadi penanda kebangkitan peradaban Islam, karena Rasulullah SAW memfungsikan masjid ini untuk semua kegiatan, untuk mengajarkan ajaran Islam, hikmah proses belajar mengajar, hingga menyusun strategi perang atau politik. Semua diadakan di Masjid Nabi atau Nabawi ini, bukan hanya untuk salat saja. Singkatnya, Rasulullah menggunakan masjid sebagai tempat pertemuan dan pembinaan umat. Untuk yang nomor 2, membangun persaudaraan antara sesama muslim atau ukhuwah Islamiyah. Pada fase Madinah, ada 2 kelompok umat Islam, yakni kaum muhajirin atau umat Islam Makkah yang hijrah ke Madinah, dan kaum Ansor atau umat Islam yang asli penduduk Madinah. Rasulullah mempersaudarakan mereka satu persatu, satu muhajirin dengan satu Ansor. Rasulullah juga selalu menegaskan bahwa sesama muslim itu bersaudara. Tidak lain, ini dilakukan Rasulullah untuk memperkuat solidaritas dan kohesivitas sosial antar sesama umat Islam, sehingga mereka tidak mudah bertikai dan berperang sebagaimana watak Arab jahiliyah. Bagi kaum muslim, persaudaraan bukan saja didasarkan pada darah, tapi juga keimanan yang sama, dan itulah kebijakan Rasulullah yang kedua. Untuk yang nomor 3, kebijakan Rasulullah untuk membangun persaudaraan dengan umat agama lain atau ukhuwah insaniyah. Kebijakan Rasulullah yang lainnya adalah Rasulullah sadar betul bahwa Madinah memiliki masyarakat yang majemuk. Ada umat Islam, ada umat Nasrani, ada umat Yahudi, dan yang lainnya. Untuk membangun sebuah kota yang kuat dan damai, tidak ada jalan bagi Rasulullah kecuali mempersatukan masyarakat yang berbeda itu. Akhirnya, Rasulullah mencetuskan sebuah kesepakatan bersama, yaitu Piagam Madinah. Piagam ini menjadi titik temu atau kalimatun sawa bagi masyarakat Madinah yang beragam. Dengan Piagam Madinah ini, Rasulullah berhasil mempersatukan masyarakat Madinah yang selama itu tidak mungkin dipersatukan.
Piagam Madinah menjadi konstitusi pertama dalam membangun masyarakat yang bineka berdasarkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan bersama. Tiga pondasi dasar itulah yang dilakukan Rasulullah selama fase Madinah, sehingga Madinah menjadi sebuah kota yang berperadaban dan diperhitungkan di Jazirah Arab pada saat itu. Terima kasih. Sekian materi pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Oke, sebelum pelajaran ini Ibu tutup, apakah dari kalian ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu tutup dulu ya. Semoga kita masih diberi kesempatan kesehatan. Semoga kita dipertemukan lagi di minggu depan ya. Oke, terima kasih dan mohon maaf apabila penyampaian ini ada salahnya. Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.